kelima ini juga masih berbicara tentang makanan, tentang hal haram, bukan sekedar makanan tapi juga tentang hal haram. Adapun nanti ayat yang ke-6 sudah berbicara tentang wudu. Maka sebelum sampai ke ayat ke-6 kita baca ulang surat Al-Maidah ayat yang ke-5 untuk kita kaji isinya, kita pelajari maknanya. Monggo dibuka bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Waqaf darurat, nggak kuat nafas karena ini tasdid hunnah, maka naknya nggak dibaca, apa ditahan pada suara hun. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Shadaqallahul azim. Kita kaji kandungan maknanya. Al yauma, pada hari ini, berarti pada saat diturunkannya ayat ini, al yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini telah dihalalkan kepada kalian, bagi kalian at-thayyibatu, yang baik-baik. Mana ini? Kemarin sudah disebut ya tentang at-thayyibat juga. Al-yawma halakum al-mustaladzat minadz-dzabaih wa ghairihima. Jadi yang ditekankan dalam ayat ini pertama menggunakan struktur passive voice, kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia yang pakai kata dimakan. Kalau mau makan kan aktif. Dalam struktur bahasa Arab disebut dengan mabni majhul. Artinya tidak disebutkan siapa pelakunya. Ya pelakunya ya Allah yang menghalalkan. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, baik itu tentang sembelihan ataupun lainnya. Tetapi intinya lebih banyak ditekankan tentang sembelihan. Kenapa? Karena kalau yang tumbuh-tumbuhan ya enggak, asal tidak beracun, tidak membahayakan, ya semuanya hal kan. Begitu banyak nama-nama tumbuhan yang di Indonesia enggak ada, tapi di luar negeri ada. Misalnya mungkin kayak di Amerika, di sana ada apa blackberry, apa blueberry, apa warna-warna. Ada buah plum yang di Indonesia enggak ada, tapi di sana ada. Mungkin yang di sini ada, di sana enggak. Artinya di berbagai belahan dunia lainnya, kalau yang kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan itu kebanyakan hampir mayoritas ya termasuk makanan yang halal. Entah itu sayuran, entah itu buah-buahan gitu. Tapi kalau yang terkait dengan sembelihan, ya ini maka tidak seluruhnya atau kebanyakan tidak terlalu banyak yang katakanlah boleh dikonsumsi atau halal. Makanya ada penjelasan dari hadis, diantaranya binatang-binatang yang memiliki cakar yang kuat seperti elang itu nggak boleh, atau punya paruh yang bengkok gitu kan, atau mungkin juga yang punya taring gitu. Yang mungkin dia ular yang di sini itu, atau buaya dan sebagainya lah, yang buas itu tergantung yang tidak halal. Di sini al yauma uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan bagikan yang baik-baik saja. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Wa ta'amu, kalau terjemahan harfiahnya wa ta'amu dan makanan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, tapi kemudian dijelaskan oleh para mufassir, diantaranya oleh ulama Syekh Ali As-Sabuni yang menyusun kitab ini, atau juga oleh ulama tafsir lainnya, bahwa yang dimaksud dengan makanan di sini adalah sembelihan. Kalau tadi kan masalah tumbuhan, masalah biji-bijian, masalah buah-buahan itu sudah maklum bahwa secara umum siapapun yang nanam, siapapun yang punya, itu istilahnya kategorinya halal gitu. Kangkung ya halal, gedot halal, godong-godang halal, godong suwek halal, godong ganyong halal, godong irut halal. Istilahnya seperti itu. Biji-bijian juga demikian. Tetapi kalau sembelihan maka tidak semuanya. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini wa ta'amul ladzina utul kitaba. Jadi ada dua hal yang perlu kita tegaskan, kita kaji, kita tekankan. Yang pertama adalah ta'am, makanan, yang kemudian oleh para mufassir dikenalkan sebagai dzabaihul yahud. Jadi makanan maknanya di sini adalah sembelihan. Sembelihannya siapa? Utul kitab, ahli atau utul kitab, orang yang diberi kitab. Siapa mereka? Nah, ini banyak pendapat, banyak pertanyaan. Kalau penjelasannya jelas, yang disebut dengan utul kitab adalah al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanannya ahli kitab atau Yahudi Nasrani khillul lakum. Sembelihannya itu maksudnya ya. Sembelihannya orang Yahudi Nasrani itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan sembelihan kalian juga halal bagi mereka.
Jadi kalau pertanyaannya nanti kalau makanan barangkali tidak terlalu banyak ditekankan ya. Yang jenis pangan ini pembelajaran di sana panganan ya, panganan terutama sebenarnya ya ada daging kambing, daging sapi kan Indonesia juga mengimpor dari berbagai negara. Itu yang nyembelih kisah di sana kira-kira orang Islam bukan? Kemudian bagaimana itu kan katanya loh ya kalaupun bukan orang Islam karena ahli kitab begitu. Nanti menjadi penjelasan itu menjadi penekanan. Kemudian yang di belakangnya wal muhsanatu wanita-wanita yang menjaga diri, wanita yang baik-baik minal mu'minati dari orang-orang yang beriman. Kalau wong sing beriman ya genah ya jelas halal untuk dinikahi maksudnya. Tapi karena Pak Allah di sini memberikan penekanan tentu ada maksud tertentu. Wal muhsanatu minal mu'minati wanita-wanita yang menjaga hormatan. Wanita-wanita yang bahasanya mungkin tidak murahan lah itu ya. Karena kan kalau kaitannya dengan wanita yang menjual diri atau ada orang menyebutnya telembuk apa ya? Ada yang telembuk, ada bahasa halusnya wanita tuna susida, halus. Tapi yang mandanku ya pelacur, kasar itu kan ada kasar ya. Bahasa nggak ada rasanya, tapi jadi pada baik. Disebut telembuk, disebut pelacur, disebut wanita tuna susida ya maksudnya bang sing menyewakan farjinya ngolia asal bayar gitu kan, berani apa 5 juta gentar membela yang bayar kan mbok. Siapa yang bayar yang ini gitu kan. Itu kan dalam kategori Al-Qur'an disebut dengan pezina. Nah itu kan ada penjelasan khusus dalam surat An-Nur apa ya, bahwa orang yang berzina ya pezina itu ya yang boleh menikahi pezina lainnya gitu, laki pezina gitu kan. Wa khurima dzalika al-mu'min, yang begitu haram bagi orang beriman gitu. Nah ini ada penjelasan bahwa kalau di sini al-muhsanatu wanita-wanita yang menjaga dirinya yang baik-baiklah bahasanya, maka halal bagi kita bagi orang beriman. Meraih Pak. Meraih walaupun mau sahur apa mau ya sawan siangan. Baik, wanita-wanita yang menjaga dirinya dari orang beriman maka halal bagi kita bagi orang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, tapi juga ternyata di sini diterangkan wal muhsanatu dan wanita-wanita yang baik menjaga-jaga dirinya dari kelompok ahli kitab min qablikum sebelum kalian. Ini kepri maksudnya ya. Orang ahli kitab sebelum kalian. Pertanyaannya kan jangannya yang paling mendasar sekarang masih ada nggak ahli kitab gitu. Tadi dibahas oleh Dr. Sarwat, saya lihat sebentar tadi pelajari. Pertama kelompok Yahudi. Ini diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu sangat menjaga keturunan darah. Artinya orang Yahudi itu tidak boleh, tidak mau menikah dengan orang yang bukan Yahudi. Sehingga jumlah orang Yahudi oleh Dr. Sarwat diterangkan bahwa di dunia ini nggak banyak sebenarnya, sekitar 15 juta. Yang 5 juta tinggal di Palestina, yang kemudian mencaploknya dan membuat negara namanya Israel. Israel. Yang 5 juta tinggal di Amerika, kemudian yang 5 juta di belahan bumi yang lainnya, termasuk di Indonesia. Nggak ngerti misalnya apa KTP sih bisa aja berubah. Artinya sebenarnya kalau dilihat dari jumlahnya orang Yahudi ya nggak banyak. Cuma masalahnya itu orang Yahudi ini dengan orang Nasrani ya bergandengan tangan. Jadi orang-orang non Muslim itu kalau menghadapi orang Islam ya sepakat satu pandangan. Orang Islam pokoknya musuhnya, wah ya gitu apa? Lah orang Islam sebaliknya karo dulure dheweke ora akur maning-maning karo dia. Malah kadang-kadang luwih akur karo sing kudu dulure. Maksudnya kan al muslimu akhul muslim. Wong Islam ya dulure wong Islam. Karena wong Islam malah ana wong pengajian sama wong Islam bubarna. Sementara karena wong non muslim pengajiane wong non muslim malah dijagani. Ya kan kebulak kejenengane. Kebulak apa kebalik? Kebulak balik mana cilik kebulak DKP. Balik anak ini cilik kebulak loh, kebalik bulak jenengan gitu. Balik lah harusnya lah orang Islam masa justru malah ada pengajian di warna
Yo kari ora gelem melu ora cocok ora usah melu-melu lah, itu aja lu biarin aja wong jelas-jelas lana amaluna walakum amalukum. Tapi kan kenyataannya di Indonesia gitu ya. Artinya ya pokoknya di dunia ya ketika orang Islam dengan orang Islam malah pada berantem, kalau sing wong Islam malah pada rukun-rukunan. Ya kebulak lah gitu. Harusnya kan begitu. Nah ini orang Yahudi yang katanya tadi jumlahnya paling 15 juta tapi kok Masya Allah kayak ngangel temen ya. Istilahnya kan membunuh ribuan orang di Palestina ya katanya enjoy aja gitu. Naudzubillah ya. Sementara kita-kitanya malah kayak seakan-akan mungkin kaya ngomen ya man gue. Nah kalau orang Nasrani ya jelas, dan kalau dilihat sekarang ini apa masih ada yang ahli kitab yang disebut sama Al-Quran? Ya ini berbeda pendapat karena dijelaskan bahwa penyimpangan agama Nasrani dan Yahudi itu sejak di awal-awal. Jadi tadi diterangkan bahwa hasil konsili rapat dewan kiainya kaum Nasrani itu tahun 300-an itu yang menetapkan bahwa Isa itu ya anak Tuhan, termasuk Tuhan. Sehingga bagi agama Nasrani sekarang kan disebut bahwa Tuhan itu ada tiga tapi satu lah, sebetulnya Trinitas. Tanya satu siapa tadi? Allah itu sendiri Tuhan Bapa. Terus Nabi Isa anak Tuhan, anak Bapa. Yang ya kita tidak, ya terserah monggo lah itu lakum dinum waliyadin. Tapi bagi kita ya Tuhan masa kencot lemes lah dadilah. Ya misalnya Nabi Isa orang makan seminggu ya lemes lah. Gitu. Bagi kita Nabi Isa ya nabi tapi bukan Tuhan. Tapi itu ditetapkan sekitar tahun 300-an. Sementara Al-Qur'an turun itu tahun sekitar 570 berapa? 560 tahun berapa, Bu? Lah. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Mendapat wahyu umur 40 tahun. 71 tambah 40 100 beda. 101 40 11 ya. 111 tambah 500 berarti 611 gitu. Al-Quran mulai diturunkan tahun 400 berapa tadi? 611. Itu pun belum bicara hal haram kan? Iqra pertama itu. Tapi Al-Quran tetap menyebut ada ahlu kitab. Rasulullah juga menyebutnya ya ahlu kitab gitu Al-Quran. Maka kemudian tentang bagaimana sebenarnya apakah sekarang termasuk katakanlah ini dalam ayat ketika di belakang boleh nggak kita menikahi orang Nasrani sekarang kayak gitu, itu perbedaan pendapat. Nah cara saya ya menurut ya lebih hati-hati lah wong wadon misalnya harus menikah wadon sini sampai pirang gitu kan. Ya kan gitu, meskipun ya ada yang berpendapat ya boleh menikah. Nah ternyata di ayat surat Al-Maidah ini ahli kitab Nasrani Yahudi perempuan itu boleh dinikahi kok, yang baik-baik itu gitu. Tapi kita yang hati-hati lah gitu kan. Karena apa? Bagi di ayat lain disebutkan bahwa yang namanya tidak ada orang yang lebih musyrik yang menganggap Isa anak Allah, yang menganggap Uzair anak Allah sebagaimana orang Yahudi. Karena kita meyakini Allahu Ahad lam yalid wa lam yulad, mestinya begitu. Tapi ya kembali ketika misalnya ada orang memahami begitu ya monggo-monggo saja. Nah ini pemahaman yang kita ambil tentang masalah apakah ahli kitab seperti sekarang ini masih ada apa tidak yang sesuai dengan yang murni. Ya kayaknya mungkin apa? Kalau zaman Rasulullah masih baru diutus, itu ada orang-orang yang dianggap memang betul-betul ahli kitab. Contohnya adalah pamannya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Kan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kemudian ketakutan, kemudian bilang sama istrinya Syamilun aku diselimutilah, kemudian sama istrinya dihibur, diyakinkan bahwa Rasulullah itu mesti dijaga sama Tuhan, sama Allah. Kemudian untuk ngayem-ngayemi, ayo takonaring pamanku, bahwa pamanku itu ngerti tentang
sejarah tentang agama-agama sebelumnya yang kemudian beliau menjelaskan bahwa gue ya berarti sing mengkowe gue sing ketemu jenengane Jibril namus gue sing mien ketemu Nabi Musa angger kowe ngemben dimusuhi nang kaummu gue tak bela kan yang musuh urip gue. Nah, itu kan Rasulullah Herman lah. Heran membiasa Herman. Nah, karena ketika Rasulullah di usia 35 tahun kan tidak ada sing sengit. Jadi ketika Rasulullah berusia 35 tahun itu seluruh warga Mekah khususnya semuanya suka, semuanya senang. Lah ana wong ora tau nglomboni, ora tau nglarani, apik banget. Ya kan ora seneng aku priwe lah. Tapi kemudian ketika Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, lalu kemudian mendapatkan wahyu, kemudian diberitahu, kok yang ngemben arep dimusuhi kaumnya, ya kaget kan? Hah, itu masalah gitu. Ya karena kemudian Warokoh menjelaskan, orangana tidak ada seseorang yang membawa wahyu Tuhan seperti itu yang tidak dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Isa pun merasa apa istilahnya dianggap diuber-uber dibunuh oleh kaumnya, kan begitu. Itu ya itu sudah sunatullah bahwa kalau yang orang melakukan kebaikan yang mesti akeh sing sengit lah itu biasa lah. Sehingga kalau kita sudah dalam posisi yang baik, posisi yang benar, kok disengit wong, alah biarin aja. Tapi kan berat ya abot memang gitu. Ini kembali kepada penjelasan tentang ahlu kitab. Jadi ada yang berpendapat ya tetap zaman sampai hari kiamat ada orang yang kategorinya ahli kitab karena ketika Rasulullah dituruni Al-Quran ini juga orang-orang ahli kitab yang disebut dengan Nasrani Yahudi ya sudah menyimpang dari agamanya. Tetapi diterangkan tentang di sini bahwa wanita-wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh orang beriman, oleh orang Islam katakan begitu. Termasuk juga sembelihannya orang-orang yang ahli kitab. Dan juga meskipun juga tadi terangkan walaupun kita misalnya membeli daging sapi di pasar yang daging sapi itu diekspor ataupun mungkin diambil dari rumah potong hewan. Maka untuk mengetahui orang ini beriman atau orang Islam bukan itu tidak sampai detail katakanlah guys nyembelih wong si mungkin KTP Islam tapi sembahyang apa ora gitu. Kan ada orang Islam yang ora sembahyang kok. KTP-nya Islam walau kadang sing Islam kecilik ya kadang-kadang sembahyangnya ya abot, salatnya abot ya. Memang salat itu abot gitu. Nah tidak sampai sedetil itu. Ya pokoknya asal sembelihannya wong Islam ya halal lah ya gitu. Kalau di rumah potong hewan misalnya kan sing ora ki sing nyembelih jangan malah Markus KTP-nya itu jangan. Tapi kan Islam agamanya ya boleh ya wis cukup gitu loh. Ini saya tidak sampai karena juga ada kaidah yang mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Ya kita bisanya melihat dari sisi lahiriahnya. Perkara gue Islam muslim sing fasik apa sing dolim sing priyo ya kalau terkait dengan masalah sembelihan ini tidak terlalu sampai sedalam itu. Jadi kembali bahwa al-muhsanatul mu'minat yang jelas kalau orang beriman jelas ini. Tapi kalau yang muhsanatul minal ladzinatul kitab wanita-wanita yang baik-baik yang menjaga diri dari para kelompok ahli kitab min qablikum itu sah di nikahi. Idza ataitumuhunna ujurahunna apabila kalian telah memberikan kepada mereka maharnya. Artinya diberikan mahar. Biasalah nikah pakai mahar ya. Tapi ada penjelasan ini juga yang mungkin penting untuk dikaji yaitu meskipun sudah dibayarkan maharnya tapi ghairu musafihina. Nah ini ghairu musafihina dimaknai apa ini? Sebentar jelaskan sebentar dulu. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum ay ziwajul hara'ir minal kitabiyat yahudiyatin aw nasraniyatin. Jadi tadi jelas-jelas ya bahwa yang disebut dengan wanita ahli kitab ya Yahudi Nasrani. Wa hada ra'yul jumhur, ini pendapat banyak ulama. Wa qala Atha, Imam Atha mengatakan qad aktsarallahu muslimat wa innama rukhisa lahum yauma idzin. Wa qad aktsarallahu muslimat ya istilahnya tadi saya jelaskan bahwa Islam sing perempuan pirang-pirang kenapa dadak. Wah, gitu kan. Kalau istilah apalagi misalnya di Indonesia lah, Indonesia cuma orang muslimat yang banyak, yang muslimat yang lebih banyak daripada yang Nasrani lah.
Lah mulai liyane kok ya. Jangan sampai kemudian punya anak, punya atau laki-laki bertekad lah pokoknya nyong kudu kae, ora lah gitu. Padahal kan Allah mengatakan apa yang kamu senangi belum tentu yang baik. Apa yang kamu tidak senangi belum tentu yang jelek. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu gitu. Jangan kemudian kita seakan-akan paling tahu gitu. Seterusnya ida aitumuhunna ujuruna aida dafa'tum lahunna muhurahunna. Jika kalian membayarkan mahar, itu sudah jelas biasa ya. Tapi ada penjelasan ghairu muhsinina ghairu musafin ay halaqaunikum ifa'an bin nikah ghairu mujahirina bizina. Jadi maksudnya orang menikahi di sini menjadi maka orang Yahudi Nasrani wanitanya itu boleh dinikahi oleh orang yang beriman dengan catatan orang berimannya itu memang muhsinin, menjaga diri kebaikan, berniat baik dengan nikah itu bukan untuk terang-terangan untuk berzina. Loh, nikah ini niatnya berzina sih kepriwe. Nah ini berarti kembali bahwa ada orang-orang yang barangkali apa ya, kalau tujuan nikah kan tujuan yang sangat mulia, tapi kadang-kadang barangkali ada yang apa ya, malah kadang-kadang ada orang yang keliru memahami, ribet temen nikah dadak ngempani, dadak biayain. Padahal nek perlu mangan sate kan ora perlu wedhus mbok iku ya. Ada enggak? Ada orang berpikiran begitu enggak? Nek kepengin mangan sate kenapa dadangi wedhus, repot temen. Bakul sate pating teletek pirang-pirang. Itu kan orang konyol gue nikah kok kayak gitu anggapnya Pak. Jadi ini makanya enggak boleh lah nikah sembarang sekedar barangkali melayang. Sing penting ngono bisa kue, umpamane ya bukan. Jadi wala muttakhidhi ahdan, dan juga bukan dengan niatan untuk menjadikannya sebagai simpenan. Simpenan dalam arti ya bahasanya berarti kalau penekanan dua kata ini adalah ada orang yang nikah mung sekedar kepengin uli kepenake betok lah. Makanya lah daripada wedhus repot temen mendingan tuku sate ya kuwe kan. Ora repot-repot, ora dadak gupak warna-warna, beres, seneng, enak gue kan. Nah ini yang kacau ini. Jadi memang ternyata ya ada orang begitu karena ayatnya mengatakan ini. Kamu boleh halal tapi dengan jangan niatan seperti itu. Karena kita menyadari bahwa yang namanya pernikahan pasti mesti anak kepenake, anak ora kepenake, anak enake, anak sebeli, anak kesuwe, anak sengite, anak bosen, itu mesti itu pasti. Makanya doanya kan kalau ada orang menikah kan barakallahu laka, kowe laka ku mengandung sing kepenak-penak kowe nyenengi, ganteng, ayu, enom. Susunya mesti tua ya. Mesti peot. Mesti kadang-kadang ya cerewet, mesti kadang-kadang ya orang sesuai dengan harapan. Mas, jenengan aja kaya gue ya, kaya wong kaya, ngana bojo karo kae. Ya mesti, makanya barakallahu laka wa baraka alaika. Ya mesti ana ora sing ora nyeneng, ora sing nyengit, ora sing nyebeli. Itu mesti, itu sudah kodrat, sudah sunatullah. Jadi kalau ada orang menikah harus diberi pemahaman, jangan pernah terpikir nyong pengen nikah karena pengen uli kepenakan tok. Tuku sate iki gue. Atau dadi bakul sate ya. Oh bakul sate ya duitnya akeh ya gue ya kacau. Ora perlu ngewedhu dadi dodol sate bae. Ya itu makanya lah iya dadak ngurus dadak pengen dadi bakul sate ora perlu mani wedhus lah. Itu sembelih jajak didip, jajakna ditawak-tawakna, sateku ki enak, ayo murah maning gue kan. Nah, ini berarti kalau ada dua kata ini dalam Al-Qur'an mengandung makna bahwa ya memang ada orang yang mikirannya kayak gitu dan itu tidak boleh kayak gitu. Siap morakasa dan sebagainya. Tapi ya kita dikembalikan dipemahamkan bahwa sekali lagi kehidupan pernikahan itu pasti ada yang menyenangkan, ada yang nyebeli. Dalam perjalanan hidupnya apalagi disebutkan bahwa nikah adalah perjalanan ibadah yang paling panjang seumur hidup. Ya, kalau sholat mas bentar rampung. Haji paling ya berapa hari, seminggu rampung. Makanya sekarang ini pemerintah
informasinya saya dengar orang haji kemarin-kemarin kan 40 hari sesuai temen ya secara umum. Sekarang mungkin akan disingkat waktunya menjadi 30-an hari saja. Kenapa 30 hari? Ya haji kan cuma seminggu sebenarnya paling-paling. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah rampung kalau dilaksanakan. Kenapa dadak lama-lama? Ya karena berjuta-juta orang arep mabur kabeh. Mobil mabure, motor mabure, pesawatnya tidak bisa parkir. Masa kon jamaah haji dikerek ndhuwur ya ngel. Maka dengan demikian pertama pemerintah Saudi menurut info yang saya dengar akan menambah apakah kapasitas bandara yang diperluas atau membuka bandara baru untuk bandara terminal haji. Jadi pesawatnya kan bisa banyak. Yang kedua, dengan masa tinggalnya di sana lebih sebentar, berarti biayanya lebih murah. Maka dengar-dengar tahun ini yang akan berangkat haji tahun ini pelunasannya lebih sedikit. Nah, asik. Katanya mungkin sekitar berapa? 17 juta atau 20 juta. Karena apa? Begitu lama di sana kan otomatis hotelnya bayarnya pirang kamar, pirang bengi, pirang bayar. Mangane pirang dina berapa? Ongkos karyawane petugasnya pira? Ya oke. Maka mudah-mudahan lama-lama hajinya paling-paling orang Indonesia cukuplah 20 hari saja, lebih murah maning. Tapi dengar-dengar juga bahwa daftar haji sekarang orang selawe tapi 75, aduh. Itu tambah akeh 35 juta. Lebih-lebih kalau sekarang ini yang namanya harga rupiah, Masya Allah, murah pol. Berapa? Harga rupiah pinten? Kula buka Google, nilai tukar rupiah wingi yang Albar cerita. Bar agiana pesen gawean gambar kowe ada ya itu. Pira regane? $100 gitu. Deleng dikirim menyong kayak apa? Kelamite gambar kaya kowe. Itu pingna $100 ping 17.940. Wih, itu berarti ya 2 juta punjul. Tapi kan berarti duit rupiah orang regane. Kotone akeh 2 juta, mau tuku Lombok paling pira? Iku ya repot. Lho, bensin seliter 16.000 punjul, waduh. Mbah lagi nyong tuku ras 1.000 ngene orang dina entek Cilacap. Omak. Ya kenapa? Ini jadi biasanya negara yang mata uangnya stabil, ya negara yang ekonominya stabil gitu. Nah ini jadi ya sekedar pembelokan pembahasan sedikit mengenai tentang kaitannya tentang niatan orang menikah. Jadi di sini diterangkan bahwa bolehlah menikahi ahli kitab, tapi jangan tujuannya karena untuk ngarah ke penak ketok kayak gue. Atau dalam arti gue simpenannya. Biasanya kalau yang disebut dengan simpanan kan begitu sebutannya, wanita simpanan. Tapi kok jarang ada pria simpanan ya? Wadah, yang disebut dengan gigolo, gigine lolo. Nah, kalau saya lihat itu di ada yang dengan terang-terangan bangga bahwa si tante-tante punya apa namanya sebutannya brodong. Kita ngertinya kan brondong kan jagung kae sih. Jagung yang dipetak-petak kan brondong. Ini sebutannya ana tante-tante wis tua mandan tua tapi duitnya akeh, minggu brondong dipamer-pamerno duit-duit tawa setia lah itu orangnya begitu. Yang jelas lah itulah bahasan yang memang tidak boleh kita lakukan. Ya tadi kan sebenarnya kalau ditinjau dari kata-kata wis oleh dinikahi, halal dinikahi, asal diberi mahar, mestinya ya nggak usah disebut itu ya. Ada yang penting bukan niatan untuk berzina atau untuk menjadikannya gundik atau simpanan. Ya berarti kan maknanya berarti ya memang ada orang-orang yang mungkin juga ngakunya beriman
menikah bahkan milih ahli kitab tujuannya sekedar goleti kepenaket toh begitu. Padahal setelah kita memahami bahwa yang namanya jalur atau kehidupan pernikahan pasti tidak semuanya menyenangkan, pasti ada orang kepenak. Makanya Rasulullah berpesan dan berdoa, dan kita juga bertekad semoga meskipun lagi disengit tetap berkah, meskipun tetap padu-paduan yang suka rukun maning berkah gitu. Ya itu pemahamannya. Jadi ini kan udah menikah semuanya, pokoknya mesti mau dirasakan. Ya iya mau juga kadang-kadang beli banget. Makanya juga agama memberikan tuntunan. Ya memang yang nanya hidupan pernikahan mesti akehnya beli nih, akehnya ngitine, akeh bosene, akeh tidak sesuai dengan harapan. Makanya unduru ilama yasurrukum. Sing dipikiraken, sing diemut-emut, sing diangen-angen, kue sing nyenengi. Biasanya malah orang kan wong sengit ya sing diangen-angen sing nyengiti poe. Mana nggak lagi kesuk, Rika lah orang tahu nih. Orang tahu traktir orang puji sekali ini jadang mana malah nyong sing dipalak, masya Allah, bahasanya bok luar biasa. Yang aku lah bukan nyata, masalah barang nyata. Ya pokoknya mulai hari ini menyadarilah bahwa pasti itu sudah pasti. Sehingga kehidupan pernikahan ya akeh orang nyenengine, akeh orang nyenengine. Tapi jangan jadikan alasan untuk kemudian menjadi penyebab kita masuk neraka. Yaitu apa? Ngilang-ngilang nak. Rika orang tahu. Malah tunjuk malah tunjuk jidate. Dilale sing lanang sing ngoten anu kalem banget ya ini yang menang bae. Rika. Walaupun ora tekan. Rika. Gane seumur-umur nikah karo nyong ora tau nih sing apik kowe. Ora tau raktir, ora tau nokona gelang, ora tau ngajak mangan, ora tau ngajak plesing, ora tau ngonak lambi. Wis elek kabeh. Naudzubillah. Ampun, Bu. Angger kae mending pekatan bae, golek liyane. Kalingane pada bae, ya pada bae lah. Ya namanya orang ya pada pekuli Rasulullah lah, Rasulullah tetap dicemburuni kok. Oh, kayak Rasulullah bojone sanga lho. Bingung maning kare. Jenengan tuh jane kaya Rasulullah. Lho Rasulullah bojone sanga kok. Kan mikir maning. Makanya sering ada selorohan ya maksudnya kalau masalah pernikahan ya memang sih dalam Al-Qur'an tokoh yang sangat ditekankan untuk ditiru itu adalah dua, Nabi Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim. Kan sering digambarkan jenengan gini ada tipe-tipe bojo lanang ke. Siji bojo Fir'aun. Wis orang beribadah, orang beragama Islam, jahat banget gue. Pengen kayak gue, sugih tapi sugih banget. Raja maning presiden. Oh ya sorry ya, sugih kayak apa presiden kayak apa wong jahat kayak Fir'aun ya bobo. Ya wis lah, aja kayak Fir'aun. Aduh ada model kayak maning gue kayak Nabi Nuh. Wis ngaring bapak-bapak gue. Ibu ada Nabi Nuh kayak tapi bojone ke ora beriman. Priwe? Iki ora main lah wong bojo lanang beriman sing wadon ora. Sing nomor 3 ana sing main kabeh ke. Sing lanang ya sholih, sing wadon ya sholihah, anake ya saleh. Kayak Nabi Ibrahim. Pilih sing ndi? Fir'aun wah kaya temen. Kayak Nabi Nuh ya mola beriman. Ya sing paling menye Nabi Ibrahim. Tapi Bu, Nabi Ibrahim bojone loro. Lah ora sida. Ya, kembali kepada penekanan bahwa intinya kita hidup berkeluarga harus menyadari. Jadi ada panduan-panduan karena sudah secara umum Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bima lan tadillu abada." Kitabullah wa sunnat rasulih. Telah kutinggalkan bagi kalian untuk dipedomani dua hal. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ketika apa-apa kembalikan Qur'annya lagi apa ora, agiane apa ora. Sebab beragama itu tidak semuanya bisa diukur pakai perasaan. Sama sekali tidak bisa. Ya kalau misalnya
agama di beragama urusan ini kan kita targetnya bukan hanya hasanah fid dunya, tapi juga hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, bahkan waqina adzabannar, kan begitu tekadnya. Kembali bahwa halalnya wanita ahli kitab ada catatan di belakang, ghairu musafihin, tanpa maksud untuk berzina, wala mutakhidhi ahdan, ataupun menjadikannya sebagai gundik, sebagai simpenan. Dalam kurung berarti ini ada orang memang yang bermaksud menikah, ya bayar mas kawin, maka ada istilah kawin kontrak. Kawin kontrak, kalau sini sih mending kontrak guys, gue tak nikahi ya, gue tak bayar 1 miliar tapi utang, tak bayar berapa ratus juta. Gua ngerinyung wis bosan ya pegatan ya, seorang kena itu nggak boleh. Tapi ada yang mengamalkan itu, daerah-daerah Puncak, daerah Bogor, katanya ada yang begitu. Terus dia mau ngomong saja lah, kita ya kalau kita ya nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitulah. Ya karena apa? Kawin kontrak atau nikah kontrak itu disebut dengan nikah mut'ah. Umumnya itu ya kayak dia kayak bikin-bikinnya lah, daripada nyong tuku sate niki gue. Yang ingin wedus walaupun kau wedus tak tol baru gue, ya udah tadi lah. Masa mau pada karo wedhus. Lah kalau nikah mut'ah berarti kan lagi nyung daripada tuku sate ya bisa nyentong wedhus, tapi ya pokoknya tekad yang wedhus bosannya wedhus tak dolah itu. Enggak boleh. Enggak. Ya itu nikah mut'ah, nikah kontrak. Ini no bocah karo kowe kok orang bulan bae ya. Ini karo gali liyane itu tak dol ora kena. Lah kan ada yang mempraktekannya sekali lagi, bahkan kalau direnungkan pakai akal, manusia yang jelek pasti lebih banyak. Nggih. Mulane ditakoni jenengan seneng dadi wong sing kancane kapan sithik? Jawabannya mesti akeh. Akeh wong ora bener kok. Itu pasti itu. Ya monggo secara logika dihitung aja. Sedunia wong Islam ngomong pira? Mboten separone. Urung sing wong Islam bener-bener pira? Lah ya saipet. Lagi Jumatan kebek bayang subuh ora kebek lah misalnya gitu. Anggaran kurban bebas KKB, anggaran orang pada mangkat. Wah. Nah ini kan menjadi ukuran gampang lah. Oh ya berarti ya bismillah insyaallah nyong nang dadi wong sing bener, ge men ya ora pun langkah kancane tek lakoni bae dhewekan ora apa-apa lah. Ngono apik iki. Ya kula udah di rumah Pak Dokter sama Pak yang rajin olahraga ya. Iya dok, soalnya mau ngepit dhewe kan orang kancane ora apa-apa. Bar subuh ngepit dhewe kan setengah jam. Main sehat itu dia tak lakoni dhewe walaupun langkah kancane niku. Wa may yakfur bil imani, barang siapa yang kafir. Jadi nganggo bil ya bukan ba'dal ya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tapi maksud di sini adalah barang siapa wa mayyartad an-nidin, barang siapa sing murtad. Bahkan murtadnya di sini maksudnya bukan pindah agama. Kalau pindah agama jelas. Nyong masuk ada begitu karena kecantol ceweknya ayu banget, hartanya pirang-pirang, anaknya musuki, anaknya pejabat, kemudian ada cowok naksir dulu, cowoknya padahal dia rajin beri dan sebagainya. Tapi begitu dia kecantol cewek seperti itu, ceweknya mensyaratkan kamu boleh nikah sama saya, tapi syaratnya ikut agama saya. Ya wis lah umpamanya gitu. Dia itu keluar dari Islam, itu kategori murtad. Tapi dalam ayat ini maksudnya bukan yang seperti itu, malah wa may yartad an-nidin, barang siapa yang murtad dari agama, wa bi kufri wa yakfur, dan mengingkari bisyara'il iman, dengan syariat iman. Habis syariatnya dengan syariat itu aturan agama. Umpamane lah ya haji ora wajib lah. Wah, pengen-pengen tuh temen buang-buang duit pirang-pirang berang juta ora wajib caranya lah, itu kafir itu. Dalam arti murtad. Meyakini syariat Islam yang sudah jelas-jelas diwajibkan dianggap tidak wajib. Kayak gitu. Ini maksudnya murtad di situ. Nah, dalam ayat ini dimaksudkan bahwa mengingkari tentang syariat. Wa yakfuru bi syara'il iman,
faqad batala amaluhu wa huwa minal halikin, dia termasuk orang-orang yang batal amalnya. Jadi kalau udah batal ya orang saya orang diterima, orang tidak diakui. Makanya kan dalam ayat lain bukan sekedar kayak murtad juga, jangankan seperti itu, orang musyrik juga amalnya batal. Jadi kalau ada harusnya orang sholat dapat pahala sholat, tapi karena dia pamer pahalanya hilang, batal. Orang ngaji harusnya dapat pahala, tapi karena tujuannya men darani rajin gitu, mana-mana nangil kan, susah itu, sulit sekali untuk menjaga. Makanya kan Rasulullah sangat mengkhawatirkan. Rasulullah tidak khawatir kita melarat, tidak khawatir kita sakit, tidak khawatir kita orang duit. Yang dikhawatirkan adalah melakukan syirik kecil, yaitu apa? Tidak murni, tidak ikhlas lillahi ta'ala, tapi lilliyane, double. Itu yang sulit itu dilakukan, dijaga sulit banget ya. Makanya ya kita sering-sering baca berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma ya'lam ma a'lam wa ma la a'lam. Ya Allah, tolonglah saya, lindungi, jaga saya, jangan sampai saya melakukan syirik kepada panjenengan, baik yang si ngerti maupun yang orang ngerti. Karena segi sulitnya. Maka dalam suatu riwayat ada bahwa nanti di yaumul hisab, di hari kiamat, ini perlu diketahui, dari Nabi Adam sampai kiamat itu nanti umat yang paling dulu dihisab itu umatnya Nabi Muhammad. Lah resikone anggere mlebu neraka ya disita berarti. Dari Nabi Adam sampai kiamat berapa triliun manusia kira-kira? Maka ada penjelasan bahwa orang-orang yang pertama dilemparkan ke neraka itu 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang diantaranya disebutkan orang yang ahli ibadah, atau disebutnya ada qori, orang yang pintar baca Quran. Nah, kenapa kamu belajar Quran suaranya bagus banget? Ya itu karena kata perintah Al-Qurannya ada hadis mengatakan Zayyinul Quran biaswadikum, hiasilah Quran dengan suaramu yang merdu itu. Maka Rasulullah juga senang mendengarkan sahabatnya suaranya bagus. Allah ngelombo Gusti Allah kan ngerti kowe niate men dipuji wong mbok nang dunya kowe wis uli iya ora kaya Masya Allah suaranya wah terus mah wis uli kowe ora karena nyongor lah. Nyatanya ngerani orang nambung ya orang maca Quran kowe malah. Ya kan ada. Makanya kadang-kadang saya terpikir ya Allah, angele ya. Umpamanya tadarus. Ki nyong nganggo corong maksudnya kepriwe ya. Men krungu wong liya apa mau kepriwe? Apa orang tadarus mbok ora mbok riya. Lah kan macam-macam ini. Yang jelas Allah mengetahui yang di hati. Niatnya ngomong bintang Allah dibantah, lah ngelombo kowe lah, bohong kowe. Ayo, Malik, balang nama neraka. Begitu, Masya Allah. Orang yang kedua adalah orang yang mengajar. Ya kayak mbak kayak numbar. Orang mengajar. Lah nang apa jenengan dadi wong suka mengajar? Lah kan jarane orang. Alah jenengan main dianggap wong pinter mong. Iya. Wong jare pintere kaya-kaya terus seneng banget. Ya iyalah sapa disit iku. Ora alhamdulillah ora. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih mudah-mudahan kalau alhamdulillah Gusti Allah aweh ilmu mengyong bisa tularna. Alhamdulillah saja. Tapi yo sapa disit nyong kan wis sinau mumpung bol. Karuan ya pantes bae nyong ya pinter ya. Berarti ora kowe berarti Gusti Allah lombo kowe. Itu karena nyong mong, karena menjanggap wong pinter mong. Makil bilake malik balang nang neraka cemplung. Nomor 3 wong sing sedekah. Wong mati syahid ya. Orang yang mati syahid. Syahid kan luar biasa meninggal dalam membela agama Allah. Kenapa kamu berhak masuk surga? Ya Allah, saya telah berjuang seluruh hidup saya, dunia, harta saya, bahkan semuanya sampai saya terbunuh dalam membela agamamu. Allah lombo. Bukan niatnya aku pengen dianggapmu jadi pahlawanmu.
Ya kaya wong akeh pahalane jan nganti gugur di medan berjuang lah. Niate kaya kowe mong lho. Lomba lah kowe lah tukang nyong lah. Balana. Dan berbagai macam. Jadi ya kita berdoa semoga lah betul-betul Allah membimbing kita betul-betul untuk bisa mengajar kita, membimbing kita supaya menjadi orang yang ikhlas. Setitik dewekan ya tetap lakoni rame lebih semangat maning ya gitu. Ini mudah-mudahan seperti itu. Karena apa? Barang siapa yang kafir dengan keimanan atau katakanlah mengingkari syariat, fahu faqad habitu amalu, maka sungguh telah batal amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka orang yang seperti itu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. GR uripe wis akeh ganjaran, begitu dibuka catatane mlompo. Nah, makanya kita hati-hati. Dan kita perlu tahu bahwa amal nanti yang paling pertama dihisab adalah sholatnya. Sholat yang mana? Sholat fardunya. Sholat fardunya, loh kiana sholatnya malah karo ngrungokna kayak wong lagi bocah apa jeneng buri krungu kok. Lah ora bodho ki ngene ya ana wong sembahyang buri bocah sini pada ya krungu ya bocah. Mulane iki kula tulung lah niki sing damel jamaah, wong jane bocah ya bocah memang sih ya. Sing jane jamaah nang masjid niku nek bocah mun adzan kan pada wudu kan pada mlebu lah. Geret apa kepriwe lah. Ya ampun bosen-bosen. Masalah wis bocah yo mikir ngobeno bacane tawaike kaya kowe. Kan sing jenenge yang namanya salat luar biasa itu, yang orang salat itu harusnya lebih disiplin timbang baris. Kalau pun sering dirasakan, misalnya ada baris komandannya kepada sang merah putih hormat tahu banget. Ini kutu di barisannya orang bergerak, menek komandan mau digerak bang. Udah kepada sang merah, salah itu jelas. Orang sholat juga lebih. Ketika baru Allah, karena nodong imam ada dari sujud ke berdiri panjang banget takbirnya. Allah itu belum boleh bergerak. Bergeraknya ketika akhir bar, aku nembe bergerak. Ini ketone sepele tapi yang udah mati sholat menjadi penentu awal. Sami Allah aja diri menyat. Ini bidah aku nembe. Mulane kula sengaja biasane kula balik biar nusinau belakangan. Kiana imam, oh ternyata takbirnya setelah dia sendiri mapan. Sujud nembe Allahu Akbar. Imam wis ngadeg nembe sami Allahu liman hamidah. Ora bareng iki. Karena itu masuk akalnya kayak tadi bahwa kalau dalam tata cara upacara atau berbaris sebelum komandannya bilang gerak atau jalan, pasukannya masih tetap diam. Memang ada perintah fa idza kabbarul imamu fakabbiru. Ketika imamnya takbir, segeralah susun takbir. Loh ini sih pada wudu banget. Ora gerak. Ngati tua niku lho angel banget niku. Wis kena kot soal imam ya wis ngadeg lah santai wae, santai. Waktu di imam itu di mandan suwe dawa bacaane. Kan uli serkangat. Jadi panduannya pemikiran kita itu ibadah itu bukan dapat pahala apa enggak. Sah apa ora yo tok. Ya sah ora nilai nggo ngapa. Kesel-kesel tok. Iki penting, jadi tolong sing biasa jamaah teng masjid larane pun adzan kon segera wudu. Ini wudune pada nunggu qomat kok. Akibatnya kini pun rapi kan berbutah ngobrol aduh Mas mau. Gitu tapi bocah ya bocah tapi kan dari sini emang. Kena kowe Mas angel banget ngomong iki. Pancen iya anakku barang ora perlu tok. Ora maneh angel mbok biyen nek kowe. Tapi kan taubat lah. Lah kan mau dijelaskan katanya kalau sebelum azan sudah wudu, nah ini di akhirat punya sinar seperti bulan. Keton kang keton. Angger sing wis adzan nembe wudu ya kaya duwe lilin, mandan genah. Wis qomat nembe wudu lah kaya tegesan. Ora keton. Kinyong ndia sinare ora. Kayak tegesan nang tengah sawah di waktu siang hari. Lah ya ora keton babar geblas.
Ya jadi nggak perlu kita nanti ngaku-ngaku sama Rasulullah saya umatin jenengan, alam di umat iki pada mencorong kabeh. Ini lha ora keton ya mbuh kaya. Itu nggih. Nggih monggo. Masalah jamangan Nggih. terjadi di sini. Nggih. Pak Nur kan biasanya bergerak dulu baru takbir. Nggih. Iya. Tapi kenyataan di sini Pak Nur bergerak, makmum ikut bergerak. Nah, gue mulai diwarai ya gue. Nggih diwarai. Itu seperti itu jadi. Ya pokoknya sekarang panjenengan semua wajib menyampaikan. Jangan dari dia, Mas Nur orang tahu memarahi. Loh sekarang tak marahi kok. Panjenengan semuanya itu wajib baliu ani, sampaikan dari saya walaupun sedikit, walaupun seayat. Jadi jangan pikir bahwa sing wajib dakwah ustaz tok wajib wong Islam kabeh. Ud'u ila sabil kabeh wajib. Jadi yang betul begitu. Imam bergerak, imam bilang, bahkan cenderung imamnya bergerak dulu supaya nanti imamnya ora melu-melu ibu itu maksudnya. Jadi imamnya ikut komando. Komandonya yaitu bar dah tuh gue. Assalamualaikum warahmatullahi baru. Imamnya sudah. Maka cenderung nanti dianggap mendahului. Itu ada hadis yang jelas bahwa jangan bergerak sebelum imamnya memberi komando. Imamnya memang kudu juga itu ada falsafahnya Bapak loh imam wis melakukan yang imam jadi contoh ya, berarti imam melakukan dulu baru orang lainnya mengikuti. Nah jadi gampangnya instruksinya adalah begitu akhir komando baru bergerak seperti kepada pembina upacara hormatnya sih meneng bae hormat meneng bae gerak serempak main banget Bok luar biasa loh. Harusnya orang sholat itu lebih hebat daripada orang berbaris. Cuman memang orang sholat perlu kesadaran 1000%. Lah lagi latihan lagi upacara bisa saja nangko lagi upacara lu rampung pembina upacaranya kayak mau sing bergerak mengingatkan. Lah ngerima me urang terus balik kanan jenengan mau ora bener ya batal kabeh. Makanya perlu ilmu, perlu kesadaran tinggi itu namanya Islam itu. Dan betul-betul dalam surat As-Saff Allah jelaskan mestinya seperti bangunan yang lurus. Nah ini kan lenceng banget ini. Mulane men lenceng. Jan apa niki? Tungkaknya nang garis. Coba ngertungkake tengah-tengah terus niki. Masih bisa cilik, malah menang buri. Masih sikile dawa malah kemana? Ya pokoknya kita jengkol. Mesti sebab ini kan ukurannya kan bumi mainnya lencang dunia terus tamri dunia ini lah ya kan tang Rasulullah kan nate otot segera bahkan ada cerita ada sahabat sudah begini tapi begini sengaja sahabat itu untuk kalau istahilnya sahabat dia harus sengaja capek tapi ilmunya menunjukkan bahwa betapa pentingnya meluruskan soft lah masa ngajak nangnya tetap nggak boleh tekan tapi juga nggak boleh mentang-mentang lebih rapat ada sih kayak gini jadi selebar ya ini tuh makanya jadi ya bahasanya sesuai dengan aturan dan itu kan mengandung makna yang luar biasa. Satu, merasa dirinya disiplin. Yang kedua, memperhatikan aturan. Yang keempat, memperhatikan sebelahnya. Ayo kengene sing rapat. Ora sing penting asup. Dan tapi tetap kudu diwarai. Perkara sudah diajarin isi klien baik ya terus. Makanya kalau kemutan biyen almarhum bapak inon takon, "Begenya guli mulang anak nanti kapan?" Ya nganti mati salah siji. Apa nyong apa sing diulang iku. Kena manusia nggone salah karo kelalet. Jorna baen, nyong ora wedi kesis jenengan sing nyong ora dikesis nang Gusti Allah. Kaya kowe ya. Tapi angel nggih. Nah,
Sehingga kalau ada ucapan tapi angel Mas, kulo tak jawab, sering kulo nang bocah. Ora gelem angel aja urip. Lah kada lagu Jawa, jo padha nelongso jamane jaman rekoso lho. Urip pancen angel. Ora gelem angel ya aja urip. Apa sih? Ya memang laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang gue menungsa digawe gue ya gawene kaya gue. Angel kesel. Maksudnya gimana aja kayak gue diberitahu. Jadi apa? Punya semangat belajar, semangat memperbaiki. Kita kan berharap meninggalnya nanti husnul khotimah mlebu jannah. Kan begitu karepe. Ya memang harus mau. Nah, ini sekali lagi monggo saling peduli. Ya kadang-kadang ya menurut saya ada bosannya. Lah bolak-balik temur nampaknya itu bosan kadang-kadang. Tapi ya kembali lagi lah. Monggo mulai hari ini satu untuk yang anak-anak yang masih belum ngerti namanya, mereka juga belum balik ya, apalagi levelnya pada hilman umur berapa, tapi betul-betul harus dari kecil. Ayo hilman wudu sudah adzan. Malah masih gontok ngomong jangan metu pit-pitan anak-anak. Komat orang-orang kudu-kudu kene. Diubrak ayo wudu. Ya lanang wadon pada bae lah. Guna Qur'ane ngomong orang lanang wadon. Qur'annya cuma ngomong ku anfusakum dewek disit. Jeneng durung wudu lah. Ku anfusakum jaga awakmu wa ahlikum lan keluargamu. Keluarga apa? Keluarga dusun Tanjung Sari, keluarga Indonesia, keluarga wong Islam kabehan. Begitu kan? Ya, jadi ini urusannya semua orang. Semuanya berkewajiban. Perkara ora gelem ya ngono wis tak naikin yang ora dosa. Begitu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita belajar untuk senantiasa belajar mengamalkan. Kembali intinya ketika sholat jamaah itu bergeraknya setelah komando imamnya berujung. Allahu Akbar baru bergerak. Meskipun panjang. Kalau saya nggak suka panjang-panjang. Kalau orang ada saya berangkat teman ngimami dari sujud Allahu Akbar tawa banget. Hari pada geruduk gitu. Tapi yang benar kira-kira sebetulnya wallahu alam, mudah-mudahan itu yang terbaik yang sebagaimana kita pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah cukup siang. Sekian dulu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.